Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Novelia Sanggita Rizky dengan NIM 25111744130, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2025D, Universitas Negeri Surabaya Kampus 5 Magetan. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membuat vlog edukasi mengenai karakter-karakter yang kurang baik, supaya kita bisa tahu karakter mana yang perlu kita hindari dan perbaiki lebih lanjut. Nah, video ini adalah untuk syarat pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan karakter yang diampu oleh Ibu Dr. Hilda Kusumawardani, SPD, MPD. Kalian pernah nggak berada di situasi di mana kalian terlalu berlebihan dalam bercanda, sampai-sampai bikin orang lain marah atau nggak sakit hati? Contohnya kayak gini. Mau pakai baju apa ya? Besok kan batik nih. Kayaknya warna kuning bagus ya sih. Nih, sorry ya, sorry kita kayak sekarang baju kamu tuh kayak biru banget. Ya emang kenapa? Biru tuh bagus tau. Nggak cocok. Kayak kalau seumur-umur kita tuh cocoknya kayak yang pastel. Iya, kayak warna netral gitu gak sih? Kan gak punya warna kayak gini, masa harus nurutin kalian? Aku kan warnanya suka ini. Iya, gimana kan ngikutin tren. Betul. Enggak banget gak sih? Warnanya kayak kuncing banget. Terus maksudnya kalian malu kalau aku kayak gini sama kalian? Ya enggak sih, cuma kayak yang pantasnya aja kayak gimana. Kayak diantara kita tuh paling gimana ya? Nah, kadang kita bercanda supaya suasananya jadi seru. Tapi kalau sampai bikin orang lain malu, itu sih bukan lucu lagi, melainkan menyakiti. Coba deh kita pikir, kalau kita berada di posisi mereka, bagaimana perasaan kita? Kita akan merasa lemah, tidak percaya diri, dan merasa tidak pantas untuk berada di tengah-tengah mereka. Sebagai manusia yang akan terus memerlukan interaksi dengan manusia yang lainnya, maka kita perlu berhati-hati dalam mengucapkan kata, bertindak, begitu juga dengan bercanda. Sebelum karakter yang tadi menjadi sebuah kebiasaan, yuk segera ubah sedini mungkin. Mari kita mencoba untuk membatasi diri dan berpikir terlebih dahulu sebelum membuat gurauan, yaitu dengan tidak membuat gurauan yang menyangkut diri, fisik, penampilan, atau hal-hal sensitif lainnya dari orang lain yang memang tidak pantas untuk dijadikan gurauan. Daripada saling terbebani, lebih baik kita bangun hubungan pertemanan yang sehat, yang melakukan penghiburan tanpa menyinggung sesiapapun. Karena kalau kita bisa bikin teman kita ketawa tanpa bikin mereka merasa malu, itu baru keren. Dalam pendidikan karakter, kita diajarkan mengenai sikap empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Sikap ini bukan memaksa kita untuk menjadi orang lain, melainkan hanya membangun gambaran agar kita tahu bagaimana jika kita berada di posisi mereka. Nah, sikap ini itu menjadi dorongan besar bagi kita untuk dapat memahami situasi dan kondisi dalam memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Ini penting banget loh untuk kita bisa memiliki sikap empati. Nah, sekarang kita coba lihat contoh lain yuk. Ya tunggu aja kalau gitu. BTW, kamu kemarin nilai matematikanya berapa? Jelek. Berapa? Jelek banget. Gak apa-apa, ngomong aja. Malu lah, soalnya tuh jelek banget. Masa kamu sama aku malu kayak siapa aja? Tapi janji ya, jangan diomongin siapa-siapa. Iya, aman. Janji. Janji. 20. Hah? Sumpah? Gak apa-apa, itu udah bagus kok. Bagus dari mana? Nilai 20 itu nggak bagus. Lumayan lah ya, mungkin kamu bisa naikin itu lagi waktu ulangan ke depannya. Gak apa-apa, itu cuma buat latihan kan? Tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Enggak, sama aku aman. Kamu tau gak sih? Kan aku ngobrol sama Novel. Dia bilang tuh nilai matematikanya itu cuma 20. Hah? 20? Iya, sumpah. Nilainya Novel? Kamu tahu nggak? Kemarin tuh dia pamer ke aku, katanya dia lembur belajar
nilainya itu kok gitu ya. Seneng gak sih dia belajar tapi nilainya cuma 20? Iya, kayak nggak banget gak sih belajar belum sampai gitu tapi dapetnya nilai. Aku sih kalau jadi dia malu banget. Kayaknya dia paling rendah gak sih di kelas kita? Harusnya sih iya. Nah, ini nih yang sering terjadi dalam lingkup pertemanan di kelas. Kita ngepoin nilai orang, pas ditaunya jelek, kita langsung ngomongin hal itu ke orang lain. Apalagi sebagai teman terdekat, malah diperlakukan kayak gitu. Memangnya kenapa dengan nilai jelek? Aku ubah pertanyaanku. Kenapa harus merendahkan orang lain? Dan kenapa harus menghasut orang lain untuk ikut melakukan tindakan tercela tersebut? Apa hanya itu dari sekian ribu topik yang bisa kalian bahas di lingkup pertemanan kalian? Terkadang kita terlalu ingin tahu mengenai urusan hidup orang lain. Yang awalnya kita bertanya dengan embel-embel hanya ingin sekadar tahu, malah begitu tahu langsung mengambil kesempatan untuk merendahkan orang tersebut di hadapan orang lain. Seperti cuplikan tadi, dia diberi kepercayaan tapi langsung dibocorkan begitu saja. Padahal sekali rahasia dibocorkan, kepercayaan pun ikut hilang. Nilai ujian, masalah pribadi, atau hal-hal lainnya yang diceritakan orang lain dengan jujur semestinya kita simpan baik-baik. Karena menjaga rahasia itu adalah tanda kita bisa dipercaya dan kapan harus diam. Kebahagiaan yang didapat dari hasil menjatuhkan orang lain itu justru menunjukkan kualitas orang tersebut. Bahwasanya mereka ini justru mempermalukan dirinya sendiri. Karena kebahagiaan di atas penderitaan orang lain itu tidak memberikan keuntungan selain merasa terhibur yang jelas sifatnya hanya sementara saat itu aja. Coba deh kita putar balik, kita memilih untuk bahagia bersama dengan mereka. Keuntungan yang akan kita dapat pasti banyak sekali. Kita punya teman banyak, kita berbahagia bersama, lalu kita bisa saling tolong-menolong kalau kita membutuhkan bantuan. Nah, dari situ aja terlihat bahwasanya mana yang lebih banyak membawa keuntungan. Itulah mengapa penting bagi kita mendapatkan pendidikan karakter. Kita akan belajar mengenai karakter diri sendiri, orang lain, dan juga masyarakat. Kita menjadi tahu mana yang benar dilakukan dan mana yang tidak. Dengan bekal pendidikan karakter, kita menjadi bisa untuk memahami orang lain, menghargai perbedaan, dan juga senantiasa saling mendukung. So, yuk jadi karakter yang cerdas, berempati, dan juga bijaksana. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.